Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, hari ini kita mulai belajar kembali ya. Namun sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku tematiknya ya. Kita masuk subtema terakhir di tema kedua, yaitu subtema keempat yang diawali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan dibuka halaman 57 ya, di mana di sini kita akan belajar mengenai bagaimana nih jika kita bermain di tempat wisata. Nah, pasti anak-anak semuanya sudah rindu ya bermain ke tempat wisata. Namun angka baiknya sekarang jangan dulu, karena tempat wisata itu banyak kerumunan, sehingga pada saat situasi COVID seperti sekarang diusahakan tidak boleh banyak berkumpul di tempat-tempat yang banyak kerumunan. Jadi nanti silahkan kalian jika sudah tidak ada COVID, kemudian pandemi ini sudah berakhir, boleh berwisata ke pantai. Nah, nanti kalian harus apa saja, kemudian ada permainan apa saja, kemudian apa saja yang harus dibawa. Nah, kita sekarang akan mempelajari hal tersebut, yang mana kita nanti akan menemukan beberapa kosakata ketika berwisata ke pantai. Nah, di sini pantai itu merupakan salah satu tempat wisata yang mana biasanya dikunjungi oleh orang-orang itu ketika hari libur. Nah, pantai identik dengan air, di mana ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan pantai, yaitu antara lain ada kata indah, ombak, karang, pohon nyiur, dan juga laut. Indah itu merupakan keadaan enak dipandang, cantik, dan elok. Nah, contohnya, wah, pantai ini sangat indah ya. Berarti pantai yang kalian lihat itu enak untuk dipandang, cantik, dan juga elok. Kemudian ada ombak. Ombak itu merupakan gerakan air laut yang turun naik atau bergulung-gulung. Nah, kalian kalau nanti pergi ke pantai pasti akan menemukan ombak, apalagi jika keadaan air itu sedang ombaknya naik. Pasti akan ada gerakan air laut yang turun naik dan juga bergulung-gulung. Nah, kemudian yang ketiga ada karang. Karang itu merupakan batuan organik sebagai tempat tinggal binatang karang atau juga koral. Nah, itu bisa kalian temukan jika kalian pergi ke tempat wisata yaitu berupa pantai atau laut. Kemudian pohon nyiur. Pohon nyiur itu disebutnya sebagai pohon kelapa. Nah, kalau di pantai-pantai banyak nih pohon kelapa. Kemudian yang terakhir ada laut. Laut itu merupakan kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Nah, kalian kalau bermain ke pantai atau ke laut pasti akan berkaitan dengan yang namanya air, pohon nyiur, karang, ombak, dan juga keindahan. Kemudian ada juga nih beberapa permainan yang bisa kalian lakukan ketika kalian pergi ke pantai. Contohnya ada lempar tangkap bola, bermain pasir, kejar tangkap, voli pantai, dan lain sebagainya. Nah, itu permainannya ya yang bisa kalian nanti mainkan ketika kalian pergi ke pantai. Selanjutnya boleh dibuka ya halaman 59. Di sini juga kalian ada membahas mengenai berwisata ke pantai, di mana ternyata di pantai itu sangat banyak aktivitas yang dilakukan. Contohnya beberapa permainan yang tadi sudah Ibu sampaikan, di mana saat berwisata ke pantai, orang itu pasti tentu harus membawa perlengkapan wisata, karena kan nanti ada permainan dan banyak melakukan aktivitas. Nah, kosakata yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dibawa ke pantai itu ada beberapa ya, dan bisa kalian perhatikan jika nanti kalian ingin bermain ke pantai. Pertama ada makanan, yang mana makanan itu semua yang berkaitan dengan sesuatu yang dimakan dan nanti diinginkan oleh kalian untuk dimakan di tempat wisata. Kemudian baju. Nah, baju penting nih. Kenapa harus membawa baju? Karena nanti kan akan bermain air. Jadi nanti tentunya harus membawa baju ganti. Nah, baju itu merupakan pakaian penutup badan. Kemudian celana.
Celana pun sama dengan baju, harus membawa ganti, di mana celana itu merupakan pakaian penutup bagian tubuh bagian bawah yang membungkus tungkal kaki secara terpisah. Kemudian ada topi. Topi itu tudung kepala. Biasanya digunakan karena di pantai itu cuacanya biasanya panas, sehingga untuk menutupi bagian kepala agar tidak kepanasan. Terakhir kacamata. Selanjutnya kacamata yaitu sepasang kaca yang berangka berfungsi kemudian sebagai pelindung mata. Seperti tadi kan di pantai itu panas, otomatis selain kepala yang harus dilindungi, mata juga perlu dilindungi, yaitu dengan menggunakan kacamata. Biasanya menggunakan kacamata berwarna hitam. Handuk yang merupakan kain yang mudah menyerap air sebagai penyeka badan. Jadi nanti kalau sudah kebasahan, mandi, silakan kalian gunakan handuk. Dan terakhir ada sabun. Sabun itu bahan yang dapat berbuih yang digunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Nanti apalagi sudah main pasir, main voli, pasti kotor nih kaki dan tangan. Nah, nanti harus dibersihkan tentunya menggunakan sabun, mandi, kemudian menggunakan handuk, dan juga nanti mengganti baju. Nah, itu ya materi untuk hari ini anak-anak. Silahkan sekarang tugasnya buka halaman 67. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Seperti biasa dikerjakannya di buku tematik kalian, difotokan ke ibu, dan ingat jangan telat ya. Kalau telat nanti nilainya tentu akan berbeda dari yang lain. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.